Hai teman-teman unicorn, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan berbahagia ya. Pada kesempatan yang berharga ini, aku akan membahas mengenai pertumbuhan spiritual melalui koneksi Twin Flame. Teman-teman di sini semua sudah tahu dong Twin Flame itu apa? Nah, jadi Twin Flame itu kan artinya api kembar ya. Dimana hubungan ini tuh sangat sakral ya, karena koneksi ini tuh bakalan yang mengantarkan kita pada pertumbuhan spiritual diri kita. Sebelum diri kita terlahir di bumi, awal mulanya diri kita dan si twin flame kita ini merupakan satu energi yang di dalamnya terdapat divine masculine dan divine feminine yang saling melengkapi. Oh ya, sebelum mendengarkan lebih lanjut, teman-teman disarankan agar menggunakan kebijaksanaannya ya, supaya materi ini dapat dicerna dengan positif. Diambil sisi positifnya dan dibuang sisi negatifnya ya. Karena apapun yang diri manusia bicarakan atau lakukan, biasanya akan ada saja timbul bagian pro kontranya walaupun sedang melakukan hal-hal positif. Tapi kalau dikulik-kulik ada saja pikiran negatifnya. Karena diri kita hidup di dalam dualitas kehidupan yang tak dapat kita pungkiri ya. Just welcome to the world. Semoga materi podcast ini berguna untuk teman-teman semuanya yang membutuhkan informasi ini. Oke, kita lanjut. Nah, pertumbuhan spiritual melalui koneksi twin flame ini merupakan hubungan yang sakral ya, dimana dalam hubungan diri kita dengan si twin flame ini sangat menantang dan dapat menjadikan diri kita tumbuh ke kesadaran yang lebih tinggi lagi. Kalau diri kita benar-benar menjalani relationship dengan twin flame kita, biasanya ada yang namanya fase separation atau pemisahan, entah itu karena jarak atau menyelesaikan ego masing-masing dulu, dan atau karena harus melakukan misi jiwa kita yang lain dulu. Jadi ada beragam jenis fase separation yang dialami masing-masing hubungan ya. Nah, kalau kita mau tahu nih hubungan kita sama pasangan ini sebenarnya apa? Apakah karmik, apakah soulmate, atau apakah ini hubungan twin flame? Kita harus flashback dulu ya dalam memori diri kita pada saat awal bertemu dengan pasangan kita, karena ini juga merupakan sebuah sign atau tanda khusus buat diri kita. Kalau kita ketemunya dengan si dia itu berkaitan dengan hal-hal yang gak baik, itu ada kemungkinan masuknya di karmic relationship. Misalnya nih, karena pengkhianatan diri kita di pacar yang sebelumnya, karena alasan kesepian makanya ingin mencari pelampiasan, karena belum bercerai atau putus tapi udah cepet jatuh cinta dengan orang lain, dan sebagainya ya. Nah, energi-energi negatif ini masih nempel di diri kita. Jadi mau tidak mau diri kita harus membereskan perjalanan karma tersebut ya, sampai pada akhirnya diri kita terlepas dari ikatan karma negatif tersebut dan menemukan kebijaksanaan dari hubungan tersebut. Sedangkan pada soulmate relationship, ini biasanya saat bertemu, diri kita tuh merasa seperti suka banget sama si dia, dan dia pun suka banget dengan diri kita. Muncul perasaan saling suka banget ini karena adanya tarikan energi yang sama. Tapi tidak ada sama sekali hal-hal negatif yang nempel di diri kita ya. Dan kita merasa kayak sudah pernah kenal dia sebelumnya, padahal di real life belum kenal gitu. Kalau hubungannya sudah putus, biasanya bakalan masih berhubungan baik dengan si dia, selayaknya temen lama. Karena kan kalau hubungan soulmate itu seperti teman jiwa kita ya. Jadi si dia ini juga sama-sama menjalani mata pelajaran yang sama seperti diri kita. Nah, kalau yang twin flame relationship, ini hubungannya sakral.
karena akan membawa diri kita ke kesadaran yang lebih tinggi lagi. Biasanya awal pertemuannya karena tak terduga-duga, misalkan karena ada orang yang menjadi jembatan pertemuan kalian berdua. Ada yang karena diri kita sudah mencintai sang ilahi sepenuhnya. Ada yang karena sering ketemu angel number 2222. Ada yang karena sudah menikmati kehidupan dengan rasa bersyukur dan sebagainya. Namun hubungan twin flame ini sangat penuh tantangan ya, karena akan melalui fase separation atau pemisahan. Bukan karena jatuh cinta dengan orang baru, tapi karena ada hal-hal di luar itu ya, seperti orang tua yang tidak setuju, ada yang karena perihal pekerjaan di jarak yang jauh, dan ada pun yang karena sama-sama mesti belajar mengendalikan ego masing-masing dan sebagainya ya. Twin flame relationship ini layaknya seperti jiwa kembar. Jadi kalau dites kepribadian biasanya bakalan 100% hampir sama. Jadi kalau diri kita berada di hubungan twin flame, itu layaknya seperti diri kita bercermin dengan diri kita sendiri ya. Nah, karena ini awalnya merupakan satu energi yang di dalamnya terdapat divine masculine dan divine feminine, ini berarti telah terpecah menjadi dua insan. Yang satunya merupakan divine feminine dan yang satunya merupakan divine masculine. Perlu dicatat bahwa divine masculine dan feminine ini bukanlah gender ya. Karena kalau kita berada di ruang lingkup spiritual, gender itu tidak ada. Tapi divine masculine dan feminine ini merujuk ke dalam hal yang lebih halus. Mungkin diri kita yang menjadi divine masculine dan si dia merupakan divine feminine. Atau sebaliknya, kita yang menjadi divine feminine dan si dia menjadi divine masculine. Yang menjadi divine feminine itu akan menjadi pemimpin spiritual dalam relationship twin flame ini ya. Dan yang menjadi divine masculine akan belajar dari divine feminine-nya. Bukan berarti serta-merta diri kita langsung ngeklaim bahwa kita nih yang jadi divine feminine-nya untuk menjadi pemimpin spiritualnya. Nggak kayak gitu ya. Dalam tingkatan kesadaran, diri kita akan selalu merasa bahwa diri kita tuh belajar dari orang lain, apapun bentuk pembelajarannya. Dan perlu dicatat, dalam tingkatan yang lainnya, divine feminine dan masculine selalu ada di dalam diri setiap manusia ya. Koneksi twin flame merujuk pada hubungan spiritual yang mendalam antara dua individu yang dianggap sebagai twin souls, yang artinya kembaran jiwa kita ya. Dalam keyakinan spiritual, pasangan twin flame dianggap sebagai bagian dari satu jiwa yang terbagi menjadi dua tubuh fisik yang berbeda. Koneksi ini akan membawa pertumbuhan spiritual yang signifikan bagi kedua individu. Nah, mereka bakalan saling mendukung dalam perjalanan spiritual mereka dan membantu satu sama lain untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang diri mereka sendiri dan alam semesta. Hal ini akan mengarah pada evolusi jiwa kita. Walaupun sedang mengalami pemisahan atau reunifikasi, tapi hubungan mereka tuh tetap kuat dan mereka akhirnya akan bersatu kembali. Perlu dicatat ya bahwa dalam berbagai pengalaman individu itu bakalan berbeda-beda. Jadi tetap harus berdasarkan pengamatan diri pribadi untuk memahami koneksi twin flame tersebut. Dan koneksinya ini seperti simbol infinity. Titiknya bakalan bergerak terus untuk dapat melakukan koneksi di jaringan spiritualitas mereka.
Kenapa sih hubungan ini disebut sakral? Jawaban setiap spiritualis akan berbeda-beda ya, tergantung pada pengalaman dan pemahamannya. Di sini disebut sakral karena melibatkan kekuatan alam semesta, dan ini telah digariskan juga bahwa koneksi twin flame akan menjadi kesempatan hidup kita untuk melakukan evolusi jiwa. Jadi pencetus twin flame pertama kali digunakan oleh penyair dan mistikus Inggris, yaitu Geoffrey Chaucer pada abad ke-14. Jadi memang banyak penyair di dunia itu memang mendalam gitu ya pemahamannya tentang kehidupan, sehingga banyak orang dibikin terbangun secara spiritual oleh mereka. Nah, konsep twin flame atau twin souls, kembaran jiwa, sebenarnya telah ada dalam berbagai tradisi spiritual dan kepercayaan sepanjang sejarah. Tetapi popularitas dan pemahaman modern tentang konsep ini telah berkembang seiring waktu. Tidak ada satu individu tunggal yang dapat disebut sebagai pencetus konsep ini. Tetapi pemahaman dan penjelasan modern tentang twin flame telah diperluas dan dikembangkan oleh berbagai guru spiritual, penulis, dan praktisi spiritual. Beberapa tokoh spiritual dan penulis yang telah berkontribusi pada popularitas dan pemahaman konsep twin flame, yaitu yang pertama ada Edgar Cayce. Beliau adalah juru bicara spiritual Amerika yang terkenal. Edgar Cayce telah menyampaikan gagasan tentang pasangan jiwa ganda dalam bacaannya. Dia menyatakan bahwa sebelum jiwa-jiwa menaiki perjalanan inkarnasi mereka di bumi, mereka dibagi menjadi dua bagian yang kemudian menjelma menjadi dua individu yang terpisah. Nah, yang kedua ada Richard Bach, penulis buku terkenal Illusions, The Adventure of Reluctant Messiah, dan The Bridge Across Forever, A Love Story. Nah, Richard ini memperkenalkan konsep soulmates yang mendalam dalam karyanya. Meskipun tidak secara langsung menggunakan istilah twin flame, gagasannya tentang soulmates telah mempengaruhi cara orang memahami hubungan spiritual yang mendalam. Nah, kemudian yang ketiga ada Elizabeth Clare Prophet. Beliau ini pendiri organisasi New Age, The Summit Lighthouse. Elizabeth ini mengajarkan tentang flame twins dalam ajarannya. Dia merujuk pada hubungan khusus antara dua jiwa yang dipisahkan sebelum waktunya, tetapi ditakdirkan untuk bersatu kembali dalam reinkarnasi. Nah, kemudian ada Neale Donald Walsch, penulis buku Conversation with God yang terkenal. Nah, Neale ini telah mengeksplorasi konsep hubungan spiritual yang lebih mendalam lagi dalam karyanya. Dia membahas tentang soulmates dan hubungan spiritual yang mendalam, yang mungkin merujuk pada konsep twin flame dalam beberapa kasus ya. Nah, meskipun konsep-konsep ini telah ada sepanjang sejarah, pemahaman modern tentang twin flame telah berkembang melalui kontribusi berbagai tokoh spiritual, tokoh penulis, penyair, dan sebagainya sepanjang waktu ya. Banyak praktisi spiritual modern yang telah menemukan inspirasi dan bimbingan dalam gagasan tentang hubungan twin flame dalam perjalanan spiritual mereka. Sekian dulu dari podcast ini ya teman-teman, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di episode berikutnya.